Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini jumpa dengan saya, tentu dengan bahasan-bahasan yang lain, yakni kali ini kita akan membahas asal muasal nota kosong. Jadi kita mungkin tentu tahu karena sering kita lihat di toko-toko itu sering ditulis tidak menerima nota kosong, katanya tertulis di situ. Jadi nota kosong ini bisa ada karena memang sistem pemerintah itu, sistem dalam pemerintahan itu memang ada celah untuk itu. Jadi dalam sistem pelaporan itu kan yang kita laporkan itu nominal anggarannya itu apa-apa yang tertera di pagu anggaran kita. Misalkan di desa berarti sesuai dengan apa yang tertera di APBDes. Misalkan kita pengadaan barang, misalkan parang seharga 10.000, maka yang kita laporkan di laporan pertanggungjawabannya notanya harus tertulis 10.000, meskipun kita membeli parang itu harganya hanya 2.000 di toko. Dan dalam kita menganggarkan sesuatu itu ada memang yang perlu kita pertimbangkan, yakni pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atau PPH. Entah pasar sekian saya nggak tahu karena saya bukan orang pemerintahan lagi. Jadi PPN dan PPH dan lain-lain tentu harus kita perhitungkan di situ. Itu makanya kita mesti nilainya harus lebih tinggi daripada nilai di toko setiap kita melakukan pengadaan barang atau jasa. Tidak bisa sama. Karena itu tadi yang kita pertimbangkan, yakni pajak, kemudian ongkos-ongkos lain operasionalnya, mobilisasi dan sebagainya. Itu. Tentu sampai di sini tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah ketika margin atau rentang dari anggaran kita yang tertera di APBDes atau APBD atau apalah PBN itu selisihnya atau marginnya terlalu jauh daripada harga di toko. Misalkan harga di toko sebuah komputer 4 juta. Itu sama pajak dan sebagainya, sama ongkos angkutnya sudah anggaplah 5 juta. Namun yang tertera di APBDes 10 juta. Dan nilai 10 juta itulah yang kita laporkan ke atasan. Nah ini, di sini tentu ada nilai selisih yang begitu besar. Jadi sampai 100%. Nah disinilah yang jadi masalah sebenarnya. Celah inilah yang biasanya dimanfaatkan oleh para oknum-oknum. Di sini dalam tanda kutip ya oknum, tidak semua, masih banyak yang baik kok. Oknum ini untuk mencari keuntungan. Bayangkan setiap satu pengadaan barang dia mendapat margin mungkin 30 atau bahkan sampai 50%. Bayangkan bila sampai ada 10 pengadaan barang dan jasa yang dianggarkan, berapa banyak uang yang masuk ke kantong, entah kantong siapa saya tidak tahu. Nah itu, jadi kadang-kadang pemilik toko ini tidak mau tokonya dicatut begitu saja. Itu makanya banyak toko yang menuliskan tidak menerima nota kosong. Bayangkan bila dia beli di toko itu 500.000, sementara anggarannya 2 juta. Waduh, banyak kali dia punya untung, si oknum-oknum ini. Di sini celahnya. Kenapa perlu nota kosong itu? Kan juga nanti diisi sendiri pelaporannya itu untuk dilaporkan ke atasan. Nah, dan dia dapat untung dari situ di luar gaji. Padahal secara hati nurani ini sudah tidak benar. Cukup sekian dulu kali ini pembahasan kita tentang nota kosong. Sekarang perut saya juga kosong.
Ini bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan instansi, apalagi menjelek-jelekan pemerintah, tidak sama sekali. Justru ini sebenarnya untuk meluruskan kalau bisa hal-hal seperti ini. Kemudian ini juga bukan untuk menjustis seseorang atau menuduh seseorang. Semoga saja ke depan hal-hal tersebut bisa berubah dan Indonesia menjadi lebih baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.